Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga Tasikmalaya tangkap 2 penipu yang mencuri emas korbannya dengan berpura-pura sebagai penjual obat tradisional. Mendalami motif, polisi gelar rekonstruksi penyerangan dan penganiayaan terhadap seorang dokter gigi di Kota Bandung. Penyelenggaraan Piala Dunia U17 kurang dari 2 pekan. Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung dipastikan siap baik dari sarana hingga transportasi. Warga Puspahian, Kabupaten Tasikmalaya nyaris menghabisi 2 penipu yang berusaha kabur ke hutan. Modus mereka mencopot dan mengambil perhiasan korban saat mengobati korbannya dengan metode tradisional. Kehebohan ini terjadi karena warga Puspahian, Kabupaten Tasikmalaya menangkap basah 2 orang penipu yang berupaya kabur. Tak peduli laki-laki atau perempuan, 2 pelaku mendapat hantaman dari warga yang kesal. Kejadian ini berawal saat para pelaku beraksi di Salawu dengan berpura-pura sebagai penjual obat alternatif dan herbal. Pelaku yang berjumlah 5 orang itu mendatangi korban yang sakit. Dengan modus mau mengobati, perhiasan korban dilepas. Tetapi ternyata perhiasan itu malah dibawa kabur. Korban yang sadar lalu berteriak maling memicu warga keluar dan mengejar para pelaku. Mobil para pelaku berhenti karena bannya meletus. Bahkan di saat itu para pelaku ini masih menipu warga lain dengan mengatakan kerusakan pada mobil karena menabrak pilar. Mendengar suara kayak tabrakan. Terus saya keluar. Nah, pas keluar, di sini ada mobil. Udah rusak. Kondisinya rusak. Iya, kirain saya itu tabrak lari. Sempat ngobrol bersama saya itu Pelakunya sempat ngobrol di sini. Alasannya apa katanya? Alasannya nabrak pilar. 3 pelaku lain kabur ke hutan, sementara 2 orang pelaku berhasil ditangkap oleh warga. Keduanya lalu dibawa ke Polsek Puspahian yang jaraknya hanya 50 meter dari mobil para pelaku. Sama dengan warga mengamankan sebagian pelaku. Alhamdulillah kami bisa mengamankan langsung ke Polsek Puspahian karena TKP-nya pun dekat dari kantor ke tempat berakhirnya kendaraan yang dipakai pelaku. Pelaku sementara yang diamankan 2 orang dan yang lainnya sementara belum ditangkap. Masih dalam pengejaran ya? Polisi hingga kini masih mengejar 3 orang lainnya yang kabur. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mendalami motif, polisi menggelar rekonstruksi penyerangan dan penganiayaan terhadap seorang dokter gigi di Kota Bandung. Dengan santai dan meyakinkan, tersangka Samuel Sunaria menjelaskan kronologis kejadian dalam 23 adegan. Dengan lugas dan meyakinkan, tersangka Samuel Sunaria menjelaskan kronologis penganiayaan terhadap korban seorang dokter gigi bernama Visi L. Alexandra. Bertempat di Polrestabes Bandung Kamis malam, tersangka dengan santai merekonstruksi peristiwa awal hingga akhirnya ia mengancam dan melukai korban dengan pisau lipatnya. Selain pelaku, polisi juga menghadirkan 3 orang saksi dalam penganiayaan itu. Rekonstruksi dengan 23 adegan untuk menggali lebih dalam motif dari tersangka. Polisi menyimpulkan tersangka menganiaya korban karena terpancing emosi setelah korban sempat memukul duluan tersangka. Mendapatkan 23 adegan dan ada beberapa kejadian yang di depan ruko juga itu merupakan bentuk perlawanan dari korban ketika yang bersangkutan dipukul dan ditendang ya, yang sempat jadi polemik ya di beberapa media. Berarti nggak ada penusukan dan seperti yang diberitakan oleh pelaku nggak ada penusukan? Ada, penusukan ada. Sebelumnya beredar rekaman kamera pengawas saat tersangka Samuel Sunaria mengancam dan menganiaya dengan senjata pisau lipat di klinik tempat korban bekerja.
Tersangka pun pergi dan kemudian ditangkap paksa di rumahnya karena menolak menyerahkan diri. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 351 dan 355 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Sementara terkait kasus pembunuhan ibu anak di Subang, polisi mendapat fakta baru. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, kedua korban sempat dimandikan sebelum dimasukkan ke bagasi mobil. Keterangan tersangka Danu dengan olah tempat kejadian perkara. Korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sempat dimandikan sebelum dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Namun polisi tidak menjelaskan siapa tersangka yang menyiramkan air kepada dua korban. Polisi juga mendapatkan informasi soal lokasi pembunuhan awal hingga urutan tubuh korban dibawa sampai ke bagasi mobil. Sejumlah barang bukti pun disita dari gudang, rumah, dan kebun belakang. Sejauh ini tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang masih 5 orang. Mereka adalah Yosep dan Danu yang kini ditahan polisi. Sementara 3 tersangka lain masih dikenakan wajib lapor. Untuk kemarin memang ada beberapa barang bukti yang kita amankan, yang kita temukan di gudang, kemudian di belakang. Masih kita lakukan analisa. Sebenarnya masih belum ada hubungan dengan Apa aja dan barang-barang? ada di antaranya mungkin sarung golf, kemudian bekas casing telepon, kemudian ada beberapa barang lain kartu tapi belum kita temukan ada indikasi keterkaitan dengan kita. Termasuk gayung ya, Dan? Gayung ada kemarin kita amankan. Korban sendiri sebelum dimasukkan ke Alphard itu sempat dimandikan dulu ya, dibersihkan, Dan? Betul, dari hasil olah TKP juga sama menyatakan bahwa korban ada bekas disiram air. Malu karena hamil di luar nikah, seorang perangkat desa di Purwakarta menggugurkan kandungan kekasihnya yang sudah masuk usia 3 bulan. Namun naas, obat yang didapatkan dari seorang mantri malah menghilangkan nyawa kekasihnya. Seorang perangkat desa dan seorang mantri ditahan Polres Purwakarta karena terlibat dalam tindakan aborsi yang menyebabkan korbannya kehilangan nyawa. Mereka adalah RN 39 tahun dan TS 31 tahun. Keduanya menghilangkan nyawa WA yang tengah mengandung 8 bulan. Polisi menyatakan kasus ini berawal dari kecurigaan keluarga dan warga atas kematian korban. Usai dilaporkan dan diusut, terungkap jika korban yang tengah menjalin kasih dengan perangkat desa itu hamil. Karena kehamilan terjadi di luar pernikahan, kandungan itu pun digugurkan. Namun obat yang didapat dari mantri ternyata membuat korban kehilangan nyawa. Korban dan pelaku ini hubungannya sebagai pacar. Ini kenapa Pak sampai diaborsi? Kemungkinan yang bersangkutan tidak mengharapkan kehadiran bayi tersebut. Si pelaku ini baru pertama kali atau sudah biasa melakukan aborsi? Untuk informasi yang kami dapat baru pertama kali. Jadi untuk korban itu proses aborsinya meminum obat-obatan ya Pak? Ya, meminum obat-obatan. Namun untuk kandungan obat apa yang dipakai masih menunggu dari pemeriksaan ahli. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 2 tersangka diancam pasal 428 dan 429 Undang-Undang Kesehatan dengan hukuman 9 tahun penjara. Syamsun Nursyah melaporkan dari Purwakarta. Terbakar api cemburu, seorang duda di Cianjur menghabisi nyawa kekasihnya di rumah kontrakan. Untuk mengelabui perbuatannya, pelaku menggantung korban di kusen pintu kamar, seolah-olah bunuh diri. Peri Maulana, seorang pemuda, tega menghabisi nyawa kekasihnya Ayu Lestari di Kampung Lembur Sawah, Desa Sukasirna, Sukaluyu, Cianjur. Saat itu korban ditemukan tewas dalam kondisi tergantung di kusen kamar kontrakan. Menemukan banyak kejanggalan karena ada luka memar di tubuh korban. Terungkap korban bukanlah bunuh diri, tetapi dibunuh oleh kekasihnya sendiri.
Motif pembunuhan adalah karena pelaku cemburu saat melihat isi pesan singkat antara korban dengan seorang pria lain. Pelaku menganiaya korban hingga tewas. Panik, tersangka kemudian menggantung korbannya seolah-olah bunuh diri. Tersangka ditangkap di Kampung Bojongsari, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, 7 jam setelah penemuan jasad korban. Sudah 3 tahun lamanya tersangka dan korban menjalani hubungan. Masing-masing adalah janda dan duda yang memiliki 1 anak. Ironisnya, perbuatan keji tersangka dilakukan di depan anaknya yang masih balita. Si korban dibekap dengan bantal sehingga tidak bisa bernapas dan meninggal terlebih dahulu. Ya. Setelah meninggal, untuk menyamarkan peristiwanya, sehingga si tersangka ini kemudian menggantung tubuh dari korban ini di kusen. Pada saat dilakukan itu betul, jadi di depan anaknya yang masih balita. Tersangka dijerat pasal 338 dan pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Rendra Ghazali melaporkan dari Kabupaten Cianjur.